Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan kuliah chapter yang ke-6 tentang personality dan behavior, attitude. Untuk nama kelompoknya yang pertama ada Muhammad Fakih Al-Ghifari, yang kedua saya sendiri Agung Gus Prasetyo, yang ketiga ada Muhammad Renaldi. Untuk pembahasan kali ini adalah personality. Untuk personality itu dalam leader personality adalah kepribadian atau sifat yang dimiliki oleh individu. Apalagi seorang pemimpin pasti ada kepribadian biasanya. Adapun ciri-cirinya untuk seorang pemimpin itu bisa dibedakan. Untuk pribadi seseorang itu dengan yang lain pasti berbeda. Karena dalam bisnis dan lingkup kerja itu penentuan kepribadian juga sangat penting dan juga harus diperhatikan. Karena cara terbaik dapat dilakukan itu dalam membangun tim adalah dengan mengetahui kepribadian dan karakter untuk diri sendiri. Untuk mengetahui kepribadian dan karakter tim. Untuk menjadi orang yang pengertian dan terus berlatih. Untuk selain itu, mengetahui kunci karakter itu harus bisa. Karena untuk mengatasi problem pengelolaan manusia dapat teratasi secara lebih sistematis. Nah, kemudian ada behavior. Itu merupakan sikap atau tingkah laku ya seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Itu biasanya kebiasaan. Karena behavior itu sangat berpengaruh dalam berbagai hal seperti latar belakang pendidikan, untuk orang tua juga termasuk, untuk keadaan lingkungan, dan lain sebagainya. Contoh, untuk perilaku jujur dan suka menolong itu termasuk kebiasaan. Karena pengaruh juga dari lingkungan, serta atau didikan dari orang tua itu sendiri. Selanjutnya, behavior ini bertujuan untuk membatasi pandangan. Contoh kalau misalkan di game itu, jadi jarak pandang itu kan pasti dibatasin sama objek, kayak pohon atau tembok. Nah, itu makanya sama juga. Nah, selanjutnya ada attitude. Attitude ini kita tahu sikap atau perilaku atau bisa tingkah laku seseorang ya dalam melakukan interaksi dengan orang lain yang disertai dengan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap tersebut. Attitude ini juga disebut sikap pada aspek yang menentukan seseorang dalam bertindak. Untuk attitude itu sering dikaitkan itu dengan kesiapan mental individu ya biasanya. Itu dapat mempengaruhi serta menentukan individu yang bersangkutan dalam respon objek ya atau situasi. Karena pada dasarnya kesuksesan itu kan dapat diraih dengan mengasah 3 hal. Yang pertama ada skill, knowledge, dan attitude. Apalagi kini persaingan dalam dunia kerja itu kan semakin ketat. Karena di mana orang harus mempersiapkan dirinya sebaik mungkin. Karena setiap karyawan atau calon karyawan itu tidak hanya dituntut untuk mempunyai knowledge dan skill, tapi juga harus punya attitude yang baik. Karena seorang leadership juga pastinya harus punya attitude, karena agar bisa mencontoh ke bawahannya atau ke yang lainnya juga. Karena attitude ya yang ditunjukkan oleh karyawan itu bisa mencerminkan untuk bagaimana itu perusahaan itu dikelola serta bagaimana seorang karyawan apabila dihadapkan pada suatu masalah di perusahaan, maka itu attitude menjadi peran penting bagi perusahaan. Karena sumber daya manusia itu merupakan aset yang sangat penting. Oke, next. Ya, seperti yang tadi untuk sekarang di personality ya. Personality itu atau kepribadian ya, itu jumlah total cara di mana seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Seperti tadi yaitu kepribadian kita terhadap orang lain itu mengacu pada pola perilaku yang relatif stabil dan keadaan internal yang konsisten yang menjelaskan kecenderungan perilaku seseorang. Selanjutnya ada sifat kepribadian itu ya, karakteristik abadi yang menggambarkan perilaku ya.
Ini karena kepribadian itu kan pasti beda-beda, karena beda orang, beda sifat juga. Apalagi kalau seorang pemimpin juga harus mempunyai kepribadian yang konsisten ya. Harus kuat mental juga ya. Karena agar menunjukkan sikap perilaku yang benar seorang pemimpin. Karena menjadi pemimpin itu pasti tidak mudah. Nah, makanya harus dibangun dengan kepribadian yang bagus dari kecil. Karena ada faktor penentunya itu ada situasi, lingkungan, sama keturunan. Karena karakteristik kepribadian itu kan bisa dibangun dari situasi, lingkungan, dan keturunan. Biasanya kalau situasi itu dari ketekunan, ambisi, kejujuran, itu kan ciri kepribadian dari pengaruh biasanya. Bisa dari tempat tinggal. Contohnya orang-orang yang tinggal di eh, daerah pantai itu kan suasana kan beda juga sama yang di pedesaan. Kemudian ada di daerah lingkungan juga, yaitu kan dari keluarga juga sih awalnya. Lingkungan sekitar kita, tetangga, itu bisa menentukan kepribadian. Apalagi kalau lingkungannya ramai kan, itu bisa juga. Selanjutnya ada keturunan. Untuk keturunannya itu bisa menentu kepribadian juga ya. Karena faktor keturunan itu sangat berpengaruh penting dalam kepribadian seseorang. Meskipun itu nggak menentukan semua kepribadian orang tersebut juga. Tapi faktor keturunan tersebut itu bisa kita lihat biasanya itu kan dari watak, temperamen, tingkat kecerdasan, postur tubuh juga bisa mengikuti warna kulit, bentuk rambut, dan banyak juga. Karena dari beberapa faktor tersebut itu ciri fisik, ciri psikologis, dan tingkat kecerdasan itu biasanya 3 faktor yang paling menonjol. Kan kalau dari ciri fisik itu kan postur tubuh ya kan. Yang kecil itu biasanya cenderung kurang percaya diri misalnya. Nah, makanya meskipun ini tidak berlaku untuk umum, karena untuk unsur kejiwaan itu temperamen misalkan, itu bukan dari sifat ya, itu ya sifatnya watak orang juga bisa juga dari diwariskan juga. Makanya apalagi kalau misalkan dari keturunannya memang dia pebisnis, itu bisa juga diajarkan. Apalagi kalau misalkan memang dari keturunan ini emang sudah emang pemimpin banget lah. Jadi dia emang jago memanage, jago dalam mengatur apapun. Jadi itu bisa juga diturunkan. Oke, boleh next. Ya, selanjutnya personality dan leadership. Nah, sama juga personality atau kepribadian ya. Itu kan bagian dari karakteristik yang tidak terlihat dari dalam proses yang mendasari pola tetap dari suatu kebiasaan sebagai tanggapan terhadap ide, objek, atau dalam suatu lingkungan ya. Sama seperti tadi ya, karena kepribadian itu kan karakteristika itu kan nggak kelihatan, tapi dia eh, kelihatan kalau memang ada kebiasaan untuk ini, misalkan ada yang tergantung situasinya atau dalam lingkungan tertentu biasanya. Ataukah memang kalau misalkan contoh kalau dalam kepemimpinan misalkan kita melihat bawahan kita yang kurang kompeten, makanya kita bisa seorang pemimpin harus bisa membantu atau dalam kesulitan tentunya sehingga bisa melewati dan bisa mengatasi masalah tersebut. Boleh slide selanjutnya. Ya, kemudian leadership dan individual ya. Karena setiap manusia itu unik ya, berbeda-beda dalam hal nilai, sikap, dan cara berpikir ya, dan pengambilan keputusan. Karena seperti kepribadian tadi,
karena sikap orang pasti beda-beda, dan cara berpikirnya pun juga beda-beda, apalagi dalam pengambilan keputusan. Karena, dalam sikap pasti ada yang memang, kita tahu sendiri, pasti kenal lah biasanya, atau cara berpikir. Biasanya kan kita nemuin cara berpikir orang itu pasti beda-beda. Terkadang, kita nganggap benar, tapi kita dalam apa, sisinya berbeda, padahal itu sama-sama benar. Nah, makanya untuk pengambilan keputusan juga beda-beda juga karena beda pandangan juga, padahal juga itu sama-sama benar. Makanya dalam, eee, kepemimpinan itu harus, bisa bijak ya dalam mengambil keputusan, dan juga, sikapnya dan juga cara berpikir agar tidak salah dan menimbulkan, perpecahan biasanya. Nah, selanjutnya adalah perbedaan. Perbedaan tersebut itu membedakan, bagaimana orang mencerna informasi, tingkah laku, dan berinteraksi dengan orang lain. Untuk, leadership ini kan tingkah laku dan berinteraksi dengan orang itu kan, harus dipelajari juga ya, karena harus, membedakan bagaimana caranya ya, agar kita tidak salah. Selanjutnya ada karakteristik leader ya, mempengaruhi bagaimana ia memimpin. Untuk sebaliknya, efektivitas kepemimpinan itu dipengaruhi oleh kemampuan leader memahami perbedaan. Makanya ketika cara berpikirnya pasti orang beda-beda, dan pada saat pengambilan keputusan harus benar. Itu, harus sangat-sangat diperhatikan, karena mengambil keputusan tidak mudah, pasti banyak pertimbangkan biasanya. Karena karakter leader itu sangat mempengaruhi, apalagi ketika, pengambilan keputusannya, pasti kan banyak yang ada yang nggak setuju, ada yang setuju. Makanya, leader itu harus bisa memahami perbedaan, dan harus tahu cara berpikir agar tidak, salah mengambil keputusan, sehingga tidak, mengalami perpecahan. Boleh next slide selanjutnya. Dan selanjutnya ada values dan attitudes, in personality ya, nilai dan sikap dalam kepribadian. Yang pertama, persepsi. Itu suatu proses di mana orang mengatur, menafsirkan, mengalami, dan memproses materi yang diterima dari lingkungan eksternal. Nah, ini bisa juga, karena kan dalam memproses materi ya, biasanya kita kan banyak dari sumber-sumbernya juga, apalagi dari lingkungan eksternal, kan dari, luar. Karena dalam zaman sekarang ini leadership, 4.0 ini banyak suatu, perubahan, kita juga bisa mengambil dari sumber manapun. Yang kedua ada nilai, yaitu standar, atau gagasan individu tentang, seperti apa seharusnya seorang objek, peristiwa, atau aktivitas. Karena, pastinya kalau di leadership ini pasti harus, mempunyai kepribadian yang bagus ya, serta nilai dan sikap, apalagi tanggung jawab. Yang ketiga ada sikap, itu perasaan individu, tentang atau kecenderungan terhadap orang lain, objek, peristiwa, atau kegiatan. Nah, eee, dalam sikap ini, makanya kita juga harus, harus peka ya. Jadi kita harus mengetahui, harus sigap tentang, perasaan seseorang atau kecenderungan terhadap lain, objek, untuk peristiwa atau untuk kegiatan. Apalagi kalau misalkan dalam peristiwa atau kegiatan itu pasti kan, ada yang suka, ada yang tidak. Nah, bagaimana kita mengatur ya, harus tahu juga tentang, perasaan individu masing-masing juga.
Boleh next set selanjutnya. Ya kemudian personality karakteristik in organization ya. Karakteristik kepribadian dalam organisasi. Yang pertama itu ada locus control. Sejauh mana orang percaya bahwa mereka adalah penguasa nasib sendiri. Nah ini makanya kita harus mempunyai kepribadian yang konsisten ya. Kita harus pantang menyerah juga. Karena kita harus percaya bahwa kerja keras itu pasti membawakan hasil. Ataupun kegagalan itu pasti ada keberhasilan di ujung. Atau kesabaran pasti ada hikmahnya. Makanya kita harus bisa mengetahui untuk kontrol diri kita sendiri. Walaupun kita ada masalah atau tidak sesuai dengan harapan kita, itu kita tidak boleh nyerah atau kita jangan putus asa. Jadi kita harus tetap semangat juga karena di hidup ini kita yang memilih sendiri ya, jalan kita sendiri. Jadi itu bisa terhadap nasib juga harus berpengaruh. Karena dengan dari kepribadian itu juga eh, berpengaruh terhadap masa depan misalnya. Karena kita kalau malas dari awalnya, udah tuh. Makanya dari lokus kontrol ini kita diajarkan untuk kepribadian ya. Untuk seorang pemimpin juga harus tahu bagaimana perusahaan itu sendiri ya, tahu dari dalam manage karyawan kita misalkan. Karena kita juga nasib itu kita sendiri yang merubah harusnya. Memang sudah ditakdirkan tapi harus kita bisa merubah takdir itu sendiri. Selanjutnya itu ada dari internal individu ya, individu yang percaya bahwa mereka mengendalikan apa yang terjadi pada mereka. Nah, ya, seperti yang tadi dalam kepribadian untuk mengendalikan apa yang terjadi pada mereka itu. Nah, jadi misalkan dia lagi em, ada masalah ya kayak tadi sama. Jadi dia bisa ngatur, dia bisa mengontrol emosi. Nah, jadi dia memang kepribadian yang sangat pemimpin tuh yang harus kuat juga. Karena kita harus mengatur, bahkan memang ada yang nggak sesuai ekspektasi. Nah, kita harus bisa mengendalikan. Apalagi kita harus mengendalikan karyawan misalkan. Ini kita harus bisa mengendalikan. Atau ketika kita lagi di bawah misalnya. Nah, itu gimana caranya kita harus bisa mengontrol terus sama-sama untuk eh, memandang lurus ke depan, jangan melihat ke bawah. Ya. Ketika kegagalan ya sudah jadi pelajaran. Selanjutnya ada dari eksternal yang individu yang percaya bahwa apa yang terjadi pada dirinya dikendalikan oleh kekuatan luar, seperti keberuntungan atau kebetulan. Untuk eksternal ini terpercaya ya bahwa yang terjadi pada dirinya itu dikendalikan oleh kekuatan luar. Biasanya itu pengaruh juga sama lingkungan. Kita kalau lingkungan kita memang baik, pasti mudah-mudahan juga kita ikut kena baiknya. Karena apa yang kita lakukan pasti ya kan balik ke diri kita sendiri. Nah, kemudian untuk keberuntungan itu pengaruh juga ya, karena dari pengaruh eksternal itu memang percaya juga ya. Karena kebetulan itu sebenarnya bukan kebetulan. Memang karena apa yang kita lakukan itu kan pasti balik juga. Nah, itu. Boleh next selanjutnya. Kemudian ada personality karakteristik in organization. Itu karakteristik kepribadian dalam organisasi. Yang kedua ya tadi kan pertama. Itu self esteem atau harga diri ya. Nah, sejauh mana orang memiliki kebanggaan terhadap diri mereka sendiri dan kemampuan mereka. Nah, ini karakteristik kepribadian itu ada harga diri ya.
karena pasti karena seorang pemimpin pasti punya harga diri. Jadi harga diri itu nggak bisa diganggu gugat ya. Itu emang udah harus diperjuangkan. Karena harga diri itu memang kalau sudah di apa namanya disentuh atau diremehkan, waduh, udah. Makanya kita dalam pemimpin juga harus mempunyai kepribadian seperti itu. Tapi kita juga jangan sampai ini ya merusak juga ya. Jadi tetap tahu batasan juga sih sebenarnya. Tapi pasti kan semua orang pasti punya harga diri. Dan untuk individu ya dengan tinggi harga diri itu percaya pada kemampuan mereka. Dan cenderung menetapkan tujuan yang lebih tinggi. Ya karena eh, harga diri untuk percaya pada kemampuan ya. Jadi kita harus sebelum kita percaya, jadi kita harus belajar dulu sih sebenarnya. Kita harus belajar, jadi kita tahu kemampuan kita ini. Jadi kita nggak asal. Makanya dari kecil itu dari eh, sifat keturunan atau dari lingkungan itu sudah diajarkan. Karena attitude juga sangat penting pada sikap aspek ya, sehingga bisa menetapkan tujuan yang lebih tinggi ya. Untuk sedangkan individu dengan harga diri rendah adalah penuh dengan keraguan diri dan ketakutan. Nah makanya, jadi kita nggak boleh sampai harga diri rendah seperti itu. Apalagi kita punya keraguan diri, ketakutan. Nah itu coba kita bisa hilangkan. Makanya eh, seorang pemimpin itu memang harus kuat mental, tapi hati itu juga sangat baik. Tapi tidak boleh merendahkan orang lain. Karena kita hidup juga bersama-sama. Semuanya juga sama. Derajat juga sama. Tetapi yang membedakan itu memang kalau di organisasi itu jabatan. Atau dari manajer, urutan-urutannya itu yang membedakan. Makanya kita juga tidak boleh eh, keraguan diri itu kalau bisa kita hilangkan. Kita harus berani. Tapi berani itu karena benar ya. Kalau beraninya nggak ada landasan ya jangan. Karena keberanian itu sangat penting juga. Nah, kita nggak boleh takut juga. Yang penting kita benar, jadi kita harus berani. Kalau misalkan kita salah, akui salah. Itu nggak apa-apa. Kalau misalkan kita udah salah, malah sok berani itu, waduh, jangan. Nah, jadi namun ada orang dengan harga diri rendah. Mungkin sama mampunya dengan mereka yang memiliki harga diri tinggi. Nah, ini mungkin ini sama mempunyai. Nah, biasanya ini harusnya dia belajar lagi ya. Untuk harga diri yang tinggi itu kita harus menanamkan diri dari kecil ya. Untuk dari tingkah laku juga. Hal itu, dan kepribadian. Karena itu harus dibangun dari awal, harus ditanamkan sejak kecil. Agar harus tetap di jalan kebenaran gitu. Dan kita harus hilangkan keraguan agar kita eh, tidak menyalahi aturan. Melanjutkan narasi teman saya mengenai karakteristik kepribadian dalam organisasi. Yang ketiga ada otoritarianisme. Otoritarianisme itu sejauh mana seseorang percaya bahwa perbedaan status dan kekuasaan yang tepat
dalam suatu organisasi. Orang-orang dengan kepribadian ini memerintah atau berkuasa dengan cara otoriter. Mereka biasanya memiliki kendali penuh atas kebijakan dan keputusan yang dibuat, serta cenderung menggunakan kekuasaannya untuk memaksa orang lain untuk mengikuti kehendaknya. Ciri-ciri orang seperti itu, yang pertama itu adalah autokratis. Autokratis adalah mereka itu cenderung berperilaku otoriter, seperti mengontrol dan membatasi kebebasan individu atau kelompok yang ada di sekitarnya. Mereka dapat menjadi otoriter dalam perilaku dan sikap, serta menggunakan kekuasaannya untuk memaksa orang lain untuk mengikuti kehendak mereka. Kemudian yang kedua itu menuntut. Banyak menuntut mungkin itu karena agar segala yang dijalankan oleh karyawan atau bawahannya berjalan sesuai rencana pemimpin itu sendiri. Karena tentunya setiap pemimpin memiliki standarnya sendiri. Hal ini tidak berarti negatif. Menuntut itu bisa agar seperti mencapai target atau agar semuanya berjalan sesuai standar operasional. Kemudian yang ketiga itu terima pesanan dengan mudah. Pemimpin dengan karakter ini, mereka memberikan amanah kepada bawahannya untuk kemudian diharapkan bawahannya itu mengerjakan sesuai dengan mekanisme yang diberikan, tata cara yang diberikan, dan arahan yang sudah diberikan. Dengan semua tuntutan tersebut, pemimpin ini mengharapkan pekerjaan tersebut selesai dan hanya menerima bersihnya. Kemudian yang keempat, mereka membutuhkan organisasi yang sangat terstruktur. Pemimpin dengan jenis kepemimpinan otoritarianisme ini membutuhkan organisasi yang struktur karena bagian-bagian pekerjaannya memerlukan divisinya masing-masing agar segalanya dapat dijalani sesuai pekerjaannya masing-masing, sesuai tugasnya masing-masing, dengan harapan kesemuanya dapat mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan target, sesuai dengan apa yang diamanahkan dan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Next. Karakter kepribadian dalam organisasi selanjutnya yaitu adalah dogmatisme. Mengacu pada derajat kelenturan atau kekakuan pandangan seseorang. Mereka yang tinggi dogmatisme cenderung kaku dan tertutup. Mereka yang rendah dogmatisme cenderung berpikiran terbuka, reseptif, dan mempertimbangkan pandangan yang berbeda dari mereka sendiri. Pemimpin yang cenderung kaku dan tertutup, contohnya ialah mereka terlalu sistematis, mungkin kaku terhadap bawahan, entah itu tidak bisa berbicara atau tidak bisa bercanda, tidak jarang ngobrol, yang ada di pikirannya hanyalah kerja, kerja, dan kerja. Pemimpin seperti ini ialah pemimpin yang tinggi dogmatisme. Kemudian pemimpin dengan dogmatisme rendah, berpikiran terbuka, kemudian menerima perbedaan pendapat yang ada di dalam lingkungan kerjanya. Seperti halnya sang pemimpin rendah dogmatisme memiliki pendapat A, kemudian bawahannya itu mempunyai pendapat B. Akhirnya pemimpin tersebut tidak hanya menolak mentah-mentah apa pendapat dari bawahannya, tetapi juga berpikir dan introspeksi apakah yang dipikirkan bawahannya tersebut dapat diamini, dapat diikuti ke dalam sebuah rencana, dan mencari solusi terbaik untuk setiap masalah yang ada dengan mendengarkan pendapat dari orang lain.
Kemudian yang kelima adalah Machiavellianisme atau biasa disebut MASH. Machiavellianisme itu adalah sejauh mana seorang individu pragmatis menjaga jarak emosional dan percaya bahwa tujuan dapat membenarkan cara dengan tetap bersikap tenang dan selalu percaya bahwa apa yang dijalankan dan apa yang sudah direncanakan, hal tersebut dapat membenarkan dan membantu untuk mencapai tujuan dengan sikap pragmatis. Contohnya ialah dengan bersifat oportunis. Jadi orang yang memiliki sifat ini, mereka itu cenderung bersifat oportunis dan selalu mencari peluang untuk memanfaatkan situasi atau orang lain dalam mencapai tujuan mereka. Mungkin lebih ke bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama tersebut. Lalu kepribadian seperti ini juga memiliki keinginan untuk berkuasa. Dengan individu yang memiliki sifat tersebut cenderung ingin memiliki kekuasaan dan kontrol yang tinggi dalam situasi atau lingkungan tertentu. Hal ini karena pemimpin dengan karakteristik ini, mereka itu percaya apabila mereka memiliki kontrol yang tinggi dan kontrol yang penuh dalam situasi tersebut, mereka percaya bahwa mereka dapat mengendalikan dan membuat situasi atau lingkungan tersebut menjadi lebih baik dan terus bertumbuh dan berkembang. Maka dari itu, mereka membutuhkan kontrol penuh atas suatu lingkungan. Next. Model dari kepribadian atau a model of personality. Jadi ada 5 dimensi yang menggambarkan kepribadian, disebut juga sebagai Big Five Personality Dimension. Yang pertama yaitu extroversion, terdiri dari karakteristik yang mempengaruhi kebiasaan dalam kelompok. Jadi kepribadian ini cukup mempengaruhi beberapa anggota di dalam kelompok tersebut, entah itu memotivasi atau memanipulasi. Intinya kepribadian ini cukup didengarkan dan cukup berpengaruh. Extroversion dapat diartikan sebagai tingkatan di mana seseorang dianggap mudah bergaul, dapat bersosialisasi dengan baik, serta mudah diajak bicara dengan orang lain. Dalam hal ini, mudah bergaul dianggap mereka akrab dan tidak kaku terhadap siapapun di lingkungan kerja mereka. Kemudian bersosialisasi dengan baik dalam lingkungan kerja mereka. Atau jika kita melihat di sini sebuah pemimpin yang extroversion, pemimpin tersebut merangkul bawahan-bawahannya, mengajak bicara tanpa memandang mereka itu bawahan atau siapa, tapi mereka tetap bergaul, dapat bersosialisasi juga dengan baik, entah itu membicarakan hal personal di luar pekerjaan ataupun membicarakan pekerjaan, dan juga mudah diajak bicara dengan orang lain. Tentunya hal ini membutuhkan skill komunikasi yang cukup baik juga. Kemudian yang kedua ialah agreeableness. Agreeableness itu adalah tingkatan di mana seseorang mudah untuk diajak bekerja sama dengan orang lain dengan sifat pengertian, mau mempercayai, serta mudah memaafkan. Agreeableness ini bisa kita dapatkan dengan mulai terbuka terhadap pengalaman. Karena tentunya orang yang memiliki kepribadian ini cenderung memiliki keinginan untuk mencoba hal baru dan berbeda. Mereka mempunyai adrenalin tinggi mengenai tantangan. Mereka butuh tantangan baru untuk kemudian mengajarkan mereka pengalaman baru.
serta mencari tahu lebih dalam mengenai apa yang belum mereka tahu, serta terbuka terhadap ide-ide dan pandangan yang berbeda. Pemimpin dengan model kepribadian ini cukup disukai banyak bawahan karena sepertinya bawahan mereka melihat pemimpinnya adalah pemimpin yang adil dan juga mau mendengarkan, tidak hanya mau menang sendiri, tidak hanya membenarkan pendapat sendiri. Kemudian juga pemimpin agreeableness ini memiliki kepekaan sosial. Salah satu individu yang memiliki kepribadian ini cenderung memperhatikan kebutuhan dan perasaan orang lain. Mereka juga cenderung peduli dengan orang lain dan berusaha untuk membantu ketika dibutuhkan. Tentunya hal ini tidak jauh dari sikap empati yang ada di dalam diri pemimpin dengan model kepribadian tersebut. Empati dan simpati memang dibutuhkan oleh pemimpin agar mereka tidak hanya bisa memerintah, tidak hanya bisa mengarahkan untuk mengerjakan tugas pada bawahan, tetapi mereka juga mengerti suasana hati, mengerti apa yang terjadi dengan bawahan, mengapa mereka bersedih misalnya, atau mengapa mereka cemas. Jadi pemimpin ini cenderung peduli dengan orang lain dan berusaha untuk membantu ketika dibutuhkan. Next, selanjutnya yaitu conscientiousness. Dimensi ini berkaitan dengan tingkatan di mana seseorang dianggap bertanggung jawab, berpendirian teguh, serta achievement oriented. Ya, model kepribadian ini di mana mungkin ini adalah ciri orang pemimpin yang suka mengambil risiko. Namun mereka senantiasa bertanggung jawab atas keputusan yang dibuatnya itu. Mengapa mereka berani untuk mengambil risiko? Karena mereka memiliki prinsip, mereka berpendirian teguh, dan juga mereka tahu apa yang harus mereka capai, apa yang harus pemimpin itu capai, dan bagaimana cara mencapainya. Oleh karena itu, sikap tanggung jawab itu dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Dan dalam model kepribadian conscientiousness ini, para pemimpin dianggap bertanggung jawab dan memiliki prinsip serta berorientasi kepada pencapaian. Selanjutnya yang keempat ialah emotional stability. Berkaitan dengan tingkatan di mana seseorang dianggap bersikap tenang, supel, serta percaya diri. Mungkin model kepribadian pemimpin ini adalah model kepribadian yang berkarisma. Karena mereka senantiasa bersikap tenang. Mereka juga supel dan juga percaya diri. Di bawah tekanan apapun, sikap tenang memang harus dibutuhkan oleh suatu pemimpin. Supel juga tentu saja, karena tentunya seorang pemimpin tidak akan bisa bekerja sendirian. Mereka tidak akan berjalan jika mereka tidak bekerja sama dengan bawahannya. Dan tentunya bawahannya juga tidak akan mengikuti pemimpin jika pemimpin tersebut tidak berkomunikasi. Pemimpin tersebut tidak bersimpati kepada mereka. Tentunya chemistry tersebut tidak akan terbangun jika seorang pemimpin tidak supel. Kemudian pemimpin juga harus percaya diri. Model kepribadian emotional stability. Seorang pemimpin itu harus percaya diri. Karena jika dia tidak percaya diri, pemimpin tersebut tidak percaya diri, apa yang terjadi dengan bawahannya? Tentunya bawahan mengikuti pemimpin. Pemimpin itu adalah kiblat atau arah apa yang harus dilakukan. Namun jika pemimpin tersebut tidak percaya diri, maka akan jadi apa? Bawahan mereka, bawahannya. Kemudian yang kelima ialah openness to experience. Jadi tahap ini menilai tingkatan imajinatif, kreatif, memiliki ketertarikan yang sangat besar, dan kemauan untuk menerima ide-ide baru.
dari seseorang. Model kepribadian pemimpin ini ialah contoh kepribadian pemimpin yang inovatif, sering memunculkan ide-ide baru apa yang harus dilakukan, dan tentunya memiliki wawasan yang sangat luas. Dengan wawasan tersebut, pemimpin tersebut pun akan lebih kreatif dan memunculkan ide-ide baru, dan tentunya tidak hanya idenya sendiri. Pemimpin ini juga akan mendengarkan ide dari orang lain, kemudian dievaluasi bersama agar nantinya bisa dijadikan suatu ide yang cemerlang dan bisa dijalankan di lingkungan tersebut. Oke, next. Next. Selanjutnya kita membahas pengembangan kepribadian. Tentunya ada banyak kepribadian yang harus dikembangkan dalam suatu ranah leadership, suatu ranah kepemimpinan. Karena suatu pemimpin itu harus belajar banyak dari pengalaman, belajar banyak dari psikologis, dan juga pemimpin harus memiliki wawasan lebih luas dibandingkan dengan bawahannya, agar mereka dapat dengan tenang menghadapi apa yang terjadi nantinya atau di kemudian hari. Karena kita tidak akan tahu, jika kita menjadi pemimpin, kita adalah seseorang yang harus menjawab suatu masalah. Ya, yang pertama yaitu pertumbuhan dalam sifat pribadi. Pertumbuhan dalam sifat pribadi mungkin kita bisa mengembangkannya dengan cara introspeksi, melakukan introspeksi atau refleksi diri. Itu adalah cara yang efektif untuk memahami dan mengembangkan kepribadian dalam sifat pribadi. Mungkin kalian dapat mengevaluasi nilai-nilai dan keyakinan Anda, serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pribadi Anda. Dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, Anda akan tahu bagaimana cara Anda menghadapi ketakutan Anda, bagaimana Anda bisa memanfaatkan kekuatan Anda untuk memotivasi bawahan Anda, dan juga tentunya banyak nilai-nilai kehidupan yang harus Anda evaluasi agar menambah keyakinan Anda dan senantiasa berintrospeksi. Kemudian bisa juga dengan belajar dari pengalaman. Pengalaman hidup dapat menjadi guru yang baik tentunya untuk membantu mengembangkan kepribadian di dalam sifat pribadi kita masing-masing. Karena tidak bisa dipungkiri pengalaman yang kita dapatkan, pengalaman yang pernah kita lewatkan, pengalaman yang kita miliki, itu memang sangat memberikan pelajaran baru. Dan tentunya pengalaman itu sangat berwarna, beda-beda. Dan di balik setiap pengalaman tersebut, pastinya ada pelajaran yang bisa kita ambil untuk kemudian bisa dijadikan suatu keputusan yang harus kita ambil di saat kita membutuhkan untuk memutuskan sesuatu. Terkadang pengalaman itu memang sangat-sangat dibutuhkan. Mungkin kalian bisa mencoba untuk belajar dari pengalaman baik atau buruk yang telah kalian alami dan bisa menggunakan informasi ini untuk membuat perubahan dan perbaikan dalam diri Anda. Misalnya, Anda memiliki pengalaman baik, kalian memiliki pengalaman baik mengenai cara memimpin yang pernah kalian lakukan. Dengan pengalaman tersebut, kalian bisa menggali informasi, mencari tahu apa saja yang harus kita lakukan untuk bisa menjadi pemimpin yang baik. Sebaliknya, jika pengalaman memimpin Anda buruk, Anda bisa menggunakan pengalaman tersebut
untuk bisa membuat perubahan dan perbaikan dalam diri Anda. Apa yang salah dari apa yang pernah kalian lewatkan pada pengalaman tersebut? Entah itu cara kalian memimpin, cara kalian berkomunikasi, tentunya dengan pengalaman dan pengalaman kita sendiri, kita bisa lebih tahu bagaimana cara kita untuk memperbaiki hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah pertumbuhan karakter pribadi. Jadi pengembangan kepribadian karakter itu adalah proses yang berkelanjutan dan memerlukan komitmen serta usaha yang konsisten dari seseorang. Kenali, ya mungkin kalian bisa mengembangkan kepribadian ini dengan kenali dan terapkan nilai-nilai yang penting bagi kalian sendiri. Kalian harus tahu terlebih dahulu nilai-nilai penting apa saja yang harus kalian terapkan dan harus kalian kenali. Mungkin bisa dengan memulai menerapkan nilai-nilai yang kalian anggap penting dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya mungkin kalian menganggap baik sesuatu bangun di pagi hari, menganggap baik sesuatu olahraga, kalian bisa menerapkan nilai-nilai penting tersebut. Ini akan membantu Anda untuk membangun suatu integritas dan konsistensi dalam tindakan Anda. Mungkin Anda juga bisa menjadi orang yang lebih bertanggung jawab. Ambillah tanggung jawab atas tindakan dan keputusan Anda. Anda harus berani mengambil tanggung jawab jika Anda memutuskan sesuatu. Karena tentunya keputusan yang Anda putuskan, yang Anda anggap akan menghasilkan sesuatu yang bagus, sesuatu yang positif, bisa jadi keputusan tersebut malah keterbalikannya, itu adalah keputusan yang buruk. Maka dari itu, Anda harus bertanggung jawab atas keputusan yang Anda ambil. Lalu jangan menyalahkan orang lain atau lingkungan untuk kegagalan atau kesalahan yang Anda alami. Cobalah introspeksi seperti dalam pertumbuhan dan sifat pribadi. Introspeksi dan menilai diri sendiri. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jangan hanya menyalahkan orang lain atau lingkungan. Karena tentunya keputusan kita adalah kita yang menentukan, bukan orang lain. Hal ini akan membantu Anda membangun kepercayaan diri dan kemampuan untuk mengatasi masalah. Selanjutnya, riasan fisik dan psikologis. Riasan fisik dan psikologis mungkin Anda bisa dengan memperbaiki penampilan, mulai grooming atau lebih lebih mempercantik diri atau mempertampan diri dan juga psikologis. Kalian harus membangun mindset seorang pemimpin. Kalian harus menerapkan psikologis dan juga belajar mengenai psikologis bawaan Anda jika Anda melakukan ini, apa yang akan dilakukan oleh bawaan Anda. Jika Anda memutuskan ini, apa yang akan bawaan Anda terima dan apa yang akan mereka lihat dari putusan kalian. Lalu selanjutnya kemajuan, evolusi, dan pendewasaan. Kemudian disposisi karakter dan persona peran. Mengembangkan disposisi karakter dan persona mungkin bisa dengan menjaga sikap positif. Bersikap lebih positif adalah kunci untuk menarik dan mempertahankan hubungan yang sehat dengan orang lain. Mungkin bisa dengan mempraktikkan perasaan optimis dan pandangan yang positif terhadap kehidupan. Jauh dari kata negatif, di sini adalah jaga sikap positif. Jadi kalian hilangkan sikap-sikap pesimis dan selalu berorientasi ke depan dan selalu berani atas keputusan-keputusan yang kalian ambil dan optimis pada keputusan tersebut jika keputusan tersebut adalah keputusan yang baik. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh saya, Muhammad Renaldi, yang melanjutkan dari tadi pembicaraan dari Muhammad Zaki Al-Ghifari. Yang pertama itu adalah attitude. Attitude atau sikap, cara berpikir atau perasaan yang mapan tentang seseorang atau sesuatu yang biasanya
Sesuatu yang biasanya tercermin dalam perilaku seseorang. Attitude atau sikap ini sangat penting untuk bagi kita sebagai pemimpin. Karena untuk attitude atau sikap itu adalah cerminan dari diri kita sendiri. Untuk attitude atau sikap harus tercermin bagaimana kita sebagai pemimpin yang baik, bagaimana kita akan dihargai oleh bawahan-bawahan kita nanti. Nah, untuk dari attitude sendiri, seseorang atau sesuatu yang biasanya tercermin itu biasanya adalah seorang pemimpin yang akan didambakan oleh bawahan-bawahannya atau rekan-rekan kerja kita nanti. Untuk posisi tubuh yang sesuai atau menyeratkan tindakan atau keadaan mental. Nah, untuk posisi tubuh yang sesuai atau menyehatkan tindakan atau keadaan mental adalah maksudnya untuk mental kita diuji sebagai pemimpin. Bagaimana kita menanggapi bawahan kita nanti, rekan-rekan kerja kita nanti, yang akan kita hadapi dimanapun dan kapanpun. Nah, untuk posisi tubuh sendiri yang dimaksud adalah bagaimana kita sebagai atasan yang di atas paling posisi tubuh atau sebagai kepala. Untuk kepala sendiri, kita harus bisa memanage bagaimana bawahan kita nanti. Seperti contoh misalnya kita mempunyai kaki dan tangan, mereka juga harus mengikuti apa yang ada dalam pikiran kita. Untuk membawa mereka bisa maju, bagaimana membawa perusahaan kita agar bisa maju dan berjaya. Yang ketiga, perasaan atau opini tentang sesuatu atau seseorang atau cara berperilaku yang disebabkan oleh hal ini. Seringkali sangat sulit untuk mengubah sikap seseorang. Untuk perasaan atau opini tentang sesuatu atau seseorang. Jadi untuk perasaan kita sebagai pemimpin adalah bagaimana kita merasai hal-hal yang akan kita kerjakan nanti, bagaimana kita dapat memanage tim kita nanti dengan opini-opini yang sesuatu atau seseorang yang siratkan kepada kita sebagai pemimpin bagaimana hal yang harus kita lakukan, dan seringkali sangat sulit untuk mengubah sikap seseorang karena untuk sikap seseorang ini sudah menjadi cermin sebagaimana kita dapat dilihat oleh seseorang maupun kita sebagai atasan ataupun kita sebagai bawahan yang harus sama-sama saling menghargai. Tidak boleh ada yang namanya kita ada namanya atasan atau bawahan itu kita tidak boleh ada yang namanya kita ada rasa yang tidak suka ataupun kita suka dengan hal yang lain. Nah, di sini juga ada 3 komponen sikap. Yang percaya itu, yang pertama itu adalah percaya atau kognitif. Keyakinan, pemikiran, cara berpikir, sudut pandang tentang sesuatu atau seseorang. Nah, untuk keyakinan sendiri, kita harus yakin bagaimana sebagai sikap kita sebagai pemimpin dapat membawa perusahaan atau membawa bawahan-bawahan kita nanti berpikir secara jernih dan sudut pandang tentang sesuatu atau seseorang. Untuk sudut pandang sendiri, kita itu sebagai pemimpin harus dapat melihat bagaimana perusahaan kita yang akan bisa kita pimpin nanti agar lebih bisa maju lagi, agar bisa lebih berjaya lagi. Dan apapun perusahaan yang kita naungi akan menjadi perusahaan yang berjaya. Yang kedua adalah merasa atau afektif. Suka atau tidak suka, emosi perasaan Anda tentang sesuatu atau seseorang. Nah, jadi kalau untuk suka atau tidak suka itu yang dimaksud adalah kita sebagai rekan kerja nanti di dalam perusahaan kita nanti. Jadi kita tidak ada boleh rasa suka ataupun tidak suka kita karena kita itu sebagai tim. Jadi untuk sebagai tim sendiri kita juga harus bisa mengendalikan emosi. Kita tidak boleh emosi berlebihan kepada rekan kerja kita atau kepada bawahan kita. Jadi kita sebagai pemimpin itu harus bisa menjaga emosi, cara bicara ataupun tata krama yang ada di tempat kerjaan nanti. Karena setiap seseorang itu mempunyai perasaan. Nah, untuk perasaan kita ataupun seseorang itu kan berbeda-beda dikarenakan untuk perilaku dari individu itu sendiri. Nah, kalau untuk perasaan kita, bagaimana kita suka ataupun tidak suka dengan atasan, kita harus menjalaninya dengan lapang dada. Kita tidak boleh ada rasa meskipun atasan kita itu kurang
mengenakan daripada kita sendiri, tapi kita harus menghargai bagaimanapun juga karena mereka itu atasan kita. Nah, yang ketiga itu ada konatif atau perilaku. Cenderung Anda berperilaku tentang sesuatu atau seseorang. Nah, untuk konatif dan perilaku ini jadi adalah Anda cenderung berpola pikir konatif atau berperilaku yang baik. Jadi untuk setiap kita sebagai pemimpin, kita harus berperilaku dengan baik dengan sesuatu ataupun dengan seseorang. Kita tidak boleh membeda-bedakan mereka bagaimanapun juga, karena kita itu satu tim, kita itu pemimpin, kita itu adalah atasan. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Yang ditakutkan adalah kita akan mendapatkan kesenjangan sosial atau kecemburuan sosial dari mereka yang akan diberitahu nanti. Oke. Untuk bentuk sikap, ada juga yang pertama adalah agresif. Dapat menyebabkan kerugian fisik atau emosional bagi orang lain, mulai dari kekerasan verbal hingga kekerasan fisik. Kondisi kesehatan mental dan kerusakan otak dapat berkontribusi pada perilaku agresif. Nah, untuk perilaku agresif ini adalah yang dimaksud agresif itu kita dapat menyebabkan kerugian fisik, di mana kalau kita untuk berperilaku buruk kepada orang lain, mulai dari kekerasan verbal. Dimaksud kekerasan verbal itu adalah ucapan. Karena seperti kata pepatah, mulutmu adalah harimaumu. Karena omongan itu kadang juga bisa lebih menyakitkan daripada kekerasan fisik ya. Meskipun itu tidak menyakitkan fisik kita, tapi omongan orang lain itu dapat menyebabkan fisik kita terganggu, mental kita terganggu, ataupun bisa dapat juga kerusakan otak dapat berkontribusi pada perilaku agresif. Yang kedua, ada juga penurut. Penurut itu menghindar untuk mengatakan apa yang sebenarnya Anda maksudkan dan tidak berusaha mencapai kebutuhan Anda, terutama ketika orang lain memiliki kebutuhan yang bertentangan. Nah, untuk penurut ini adalah kita sebagai pemimpin, kita juga harus bisa menghindari apa yang dapat kita katakan sebenarnya. Jadi yang dimaksudkan adalah kita tidak boleh, misalnya kita mempunyai bawahan. Nah, bawahan kita itu misalnya dia mempunyai keburukan. Kita juga tidak boleh mengatakan keburukan itu di depan orang lain. Kita harus mengatakannya itu kepada orangnya sendiri, tidak boleh di depan orang lain, tidak boleh di banyak orang. Karena itu dapat juga mempengaruhi kondisi kesehatan mental dan kerusakan otak pada orang yang seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita juga harus dapat berkontribusi atau menuruti apa yang akan mereka inginkan. Ada juga yang ketiga, asertif, kualitas percaya diri dan percaya diri tanpa menjadi agresif. Untuk asertif ini kita harus mempunyai kualitas percaya diri. Percaya diri ini tanpa menjadi agresif. Jadi meskipun kita percaya diri, kita tidak boleh over proud atau tidak boleh menjadi orang yang terlalu percaya diri. Karena kalau terlalu percaya diri itu akan merugikan diri kita sendiri. Dikarenakan kalau kita terlalu percaya diri, oh kita dapat melakukan ini, dapat melakukan itu, tapi nyatanya nol atau nihil, apapun yang dilakukan itu adalah omong kosong, jadi kita tidak boleh seperti itu. Oke, ada juga di sini sikap positif adalah perwujudan nyata dari suasana jiwa yang terutama memperhatikan hal-hal yang positif. Untuk wujud sikap positif, yang pertama, menampilkan keindahan sehingga seseorang selalu dikenang, dihargai, dan dihormati. Oke, kalau untuk terwujud sikap positif yang pertama adalah menampilkan keindahan. Menampilkan keindahan itu yang dimaksud adalah kita sebagai pemimpin harus dapat menjadi cerminan bagi bawahan-bawahan kita nanti. Karena untuk keindahan yang dimaksud ini adalah kita itu dengan tatar tutur kata yang baik, dengan perilaku kita yang baik, sehingga seseorang selalu dikenang. Nah, jadi misalnya kita menjadi pemimpin yang baik akan selalu dikenang dan dihargai dan dihormati oleh para bawahan kita nanti atau rekan-rekan kerjaan kita nanti. Yang kedua, ada juga menampilkan kepercayaan diri sehingga seseorang merasa bahwa ia patut dikenal dan diketahui. Nah, ini dia. Yang perilaku asertif itu adalah yang ini. Menampilkan kepercayaan diri sehingga seseorang merasa bahwa ia patut dikenal dan diketahui. Kita juga
meskipun kita percaya diri dengan diri kita sendiri, kita juga tidak boleh overproud, tidak boleh terlalu bangga dengan sikap kita itu yang tersebut. Merasa bahwa kita patut dikenal dan diketahui. Yang ketiga, ada juga tampak melalui ekspresi wajah, cara bicara, berjumpa dengan orang lain, dan cara menghadapi masalah. Oke, kalau untuk tampak melalui ekspresi wajah, jadi ekspresi wajah kita itu dapat mengartikan apapun itu, dari kita sedih, senang, ataupun kita sedang marah, dari ekspresi wajah kita sudah dapat kelihatan. Apalagi juga dengan cara bicara, dengan nada kita yang tinggi, itu biasanya kita sedang marah. Nada bicara kita yang rendah, biasanya kita sedang sedih, ataupun nada bicara kita yang biasa saja, itu biasanya kita sedang merasa baik-baik saja atau tidak ada masalah apapun. Untuk berjumpa dengan orang lain dan cara menghadapi masalah, kita berjumpa dengan orang lain. Jadi kita sebagai pemimpin, kita berjumpa dengan rekan-rekan kerja kita atau bawahan-bawahan kita yang mempunyai banyak perilaku. Nah, dengan cara menghadapi masalahnya adalah meskipun kita di dalam pemimpin itu kita harus juga menerapkan Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda meskipun berbeda kita tetap satu. Jadi kita sebagai pemimpin, meskipun kita berbeda-beda individual, kita harus bisa memimpin. Di mana tujuan kita itu hanya satu, yaitu menjadi perusahaan yang terbaik atau perusahaan yang berjaya. Dengan menghadapi masalah tersebut, apapun yang dapat kita lalui akan bisa kita lalui dengan baik. Ya, ini ada negative attitude. Yang pertama, ada sikap negatif harus dihindari karena hal ini mengarahkan seseorang pada kesulitan diri dan kegagalan. Untuk wujud sikap negatif, yang pertama, menampilkan lebih dari sekedar muka sedih. Ini untuk wujud sikap negatif, menampilkan lebih dari sekadar muka sedih. Untuk sikap negatif, kalau meskipun kita sedang sedih, tidak cuma dengan muka sedih kita saja yang terlihat, tapi biasanya dari perilaku kita sehari-hari berubah. Misalnya kita biasanya yang periang bisa juga menjadi murung di hari itu, ataupun nada bicara kita yang terlalu rendah, jadi orang lain akan tahu kalau kita sedang sedih. Yang kedua, untuk menyampaikan pesan kepada orang lain mengenai ketidakramahan, tidak menyenangkan, dan tidak memiliki kepercayaan diri. Oke. Untuk menyampaikan pesan kepada orang lain mengenai ketidakramahan. Jadi untuk ketidakramahan yang dimaksud adalah nada bicara kita, perilaku kita, dan lain-lain yang dapat kita cerminkan dari diri kita sendiri. Itu biasanya akan tercermin dari diri kita sendiri. Misalnya kita tidak menyenangkan dan tidak memiliki kepercayaan diri. Yang dimaksud dengan tidak menyenangkan adalah kita itu orangnya gampang emosi atau gampang marah. Gitu. Jadi misalnya kita ada kesalahan dari rekan kerja kita atau bawahan kita nanti hal sepele tapi kita langsung menyudutkan orang tersebut, itu biasanya akan menjadi tidak menyenangkan dan itu menjadi sikap-sikap negatif yang akan ditentui oleh orang-orang kepada diri kita sendiri. Untuk tidak memiliki kepercayaan diri, itu yang dimaksud adalah kita sebagai pemimpin tidak mempunyai kepercayaan diri untuk mempunyai kepercayaan diri untuk mengatur anak buah kita atau rekan-rekan kerja kita nanti. Jadi kita harus mempunyai kepercayaan diri yang cukup tinggi untuk dapat mengendarai setiap orang ataupun rekan-rekan kerja kita nanti. Oke, di sini ada juga slide selanjutnya itu personality leader traits and behavior. Ada dua komponen penting yang mempunyai pengaruh besar dalam kebiasaan, yaitu locus control and authoritarianism. Yang pertama ada locus of control. Hal ini menggambarkan apakah seseorang pemimpin menempatkan tanggung jawab utamanya berdasarkan kekuatan diri sendiri atau dari luar. Nah, untuk locus of control ini, jadi kita menggambarkan apakah seseorang pemimpin menempatkan tanggung jawab utamanya. Kita sebagai pemimpin itu mempunyai tanggung jawab, yaitu
dapat mengendalikan operasional, mengendalikan rekan-rekan kerja kita nanti, bagaimanapun caranya kita harus bisa bekerja sama dengan orang-orang yang kita percayai bahwa sesuatu yang terjadi diakibatkan oleh usaha diri sendiri dan dianggap mempunyai internal locus of control uang yang tinggi. Yang kedua ada external locus of control yang tinggi diperuntukkan bagi orang yang mempercayai bahwa hal yang terjadi diakibatkan oleh kekuatan dari luar, contoh nasib atau takdir. Untuk eksternal ini jadi locus of control-nya itu dari luar, jadi diperuntukkan bagi orang yang mempercayai bahwa hal yang terjadi diakibatkan oleh kekuatan dari luar. Dari luar itu yang dimaksud adalah dari nasib ataupun takdir kita. Di sini ada juga authoritarianism, kepribadian otoriter. Pertama kali diidentifikasi oleh Adorno et al. Tahun 1950 dan mengacu pada seseorang yang sangat menghormati otoritas dan lebih cenderung patuh kepada mereka yang memegang kekuasaan atas mereka. Untuk slide selanjutnya ada juga how to behave positively. Bagaimana berperilaku positif. Yang pertama, tetapkan pikiran pada apa yang diinginkan dan singkirkan apa yang tidak diinginkan. Jadi di pikiran kita itu tetapkanlah apa yang kita inginkan. Misalnya kalau kita ingin maju sebagai pemimpin, kita juga harus bisa mengendalikan rekan-rekan kerja kita nanti untuk maju dan menyingkirkan apa yang kita tidak inginkan. Seperti contoh, kita itu sebagai pemimpin itu ingin usaha kita itu maju. Kita singkirkan rasa-rasa seperti tidak percaya diri. Lalu misalnya kita juga ada mempunyai rekan kerja yang misalnya dia sudah tidak mempunyai semangat untuk bekerja, itu kita harus juga menyingkirkan dari mindset mereka. Apa yang mereka inginkan itu harus bisa menjadi untuk semangat bekerja lagi. Yang kedua, kuasai pikiran dengan penuh keyakinan. Jadi, kuasai pikiran yang dimaksud adalah kita harus menguasai pikiran kita dengan penuh keyakinan bahwa kita bisa maju, kita bisa jaya, kita bisa menjadi perusahaan yang terbaik sebagai pemimpin. Yang ketiga, terapkan hukum utama. Jadi, kita sebagai pemimpin, kita juga harus mempunyai hukum ataupun aturan yang kita buat kepada rekan-rekan kerja kita nanti agar kita mempunyai suatu yang dapat menjadi di landasan utama. Jadi landasan utama itu yang dimaksud adalah kita mempunyai aturan yang harus ditetapkan. Jadi agar orang tidak dapat melanggar apapun aturan yang kita buatkan. Ya, ada juga yang keempat, singkirkan semua pikiran negatif melalui pemeriksaan diri. Jadi singkirkan semua pikiran negatif. Kita harus menyingkirkan pikiran negatif, yaitu pikiran-pikiran kita seperti yang tidak optimis ataupun pikiran kita yang sudah berpikir bahwa kita tidak bisa. Kita harus bisa berpikir optimis dan singkirkan semua hal negatif dengan melalui pemeriksaan diri atau introspeksi diri sendiri. Yang kelima, berbahagialah, buat orang lain bahagia. Ini adalah kunci juga. Kita harus bahagia untuk diri kita sendiri ataupun orang lain. Kita juga harus pandai membuat orang lain bahagia. Seperti contoh, kita sebagai pemimpin, misalnya ada juga rekan kerja kita yang sudah achieve dalam target mereka, kita juga harus bahagia mereka. Kita kasih mereka misalnya untuk sebagai penunjang semangat mereka agar lebih baik lagi, kita bisa memberikan bonus ataupun kita dapat memberikan suatu hadiah dalam bentuk bisa juga dalam bentuk bonus gaji ataupun bisa juga dalam bentuk bonus hal yang lain. Yang keenam, ada juga bentuklah kebiasaan bertoleransi. Kita hidup di Indonesia, kita harus seperti yang saya bilang lagi tadi, kita harus menerapkan sikap dari Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita berbeda-beda, tapi kita harus tetap satu. Kita dari banyak suku di sini, ada juga banyak agama di sini, kita juga harus bertoleransi kepada mereka. Kita juga harus menghargai mereka karena kita satu Indonesia. Ada
juga yang ketujuh, berikan sugesti positif pada diri sendiri. Kita harus bisa berpikir positif pada diri kita sendiri. Kita tidak boleh seperti misalnya kita mempunyai kepercayaan diri, kita harus juga percaya diri bahwa diri kita bisa dan orang lain juga harus bisa. Karena kita pemimpin, bagaimanapun juga mereka juga harus bisa mengikuti diri mereka sendiri. Dan yang terakhir ada juga gunakan kekuatan doa. Untuk gunakan kekuatan doa yang dimaksud adalah kita harus semua ini kita juga meskipun kita sudah mempunyai doa itu kita juga harus menyiapkan duit ya. Duit itu adalah kepanjangan dari doa, usaha, iman, dan takwa. Jadi untuk dari usaha kita juga harus mempunyai doa. Tidak bisa hanya dengan usaha saja, tapi kita juga harus mempunyai doa, iman, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dimanapun kita bisa berada agar hal yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Untuk slide selanjutnya ada juga di attitudes and behavior. Sikap biasanya tidak memprediksi atau menyebabkan perilaku dengan cara yang sederhana dan langsung. Nah, di sini ada 3 prinsip yang menghubungkan sikap dengan perilaku. Yang pertama, sikap umum paling baik memprediksi perilaku umum. Nah, kalau untuk sikap umum ini yang dimaksud adalah sikap-sikap yang dimana umum, yang dapat kita lihat seperti kita harus menjadi pribadi yang baik, harus menjadi pribadi yang sabar, dan harus menjadi pribadi yang dapat disenangkan oleh orang lain. Jadi di sikap umum ini kita harus bisa menghargai orang, kita juga harus bisa toleransi kepada orang, kepada rekan-rekan kerja kita nanti, dimanapun kita berada. Ada juga yang kedua, sikap spesifik paling baik memprediksi perilaku spesifik. Untuk sikap spesifik itu yang dimaksud adalah sikap dari seseorang itu sendiri. Jadi sikap di mana kita itu sebagai individu mempunyai sikap atau perilaku yang berbeda-beda. Tapi kita juga harus bisa mengontrol sikap kita dimanapun kita berada. Kita harus bisa menghargai seseorang, menghargai bawahan kita, menghargai teman-teman kita, menghargai rekan kerja kita. Yang ketiga, semakin sedikit waktu yang berlalu antara pengukuran sikap dan perilaku, semakin konsisten hubungan di antara keduanya. Nah, ini dia, setiap sedikit waktu yang berlaku antara pengukuran sikap dan perilaku, jadi kita harus konsisten dalam hubungan di antara keduanya, di mana kita juga harus konsisten apa yang kita katakan, tidak boleh berubah-ubah, dan juga tidak boleh ada pelin-pelan. Untuk pengukuran sikap dan perilaku ini, kita juga harus konsisten dalam menerapkan apapun itu yang karena kita itu sebagai kepemimpinan di perusahaan kita nanti. Ya, demikian untuk presentasi kita dari kami kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.